Shalom. Selamat malam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita hari ini bersama-sama kembali dalam pembelajaran Bible Study Online CK7, di mana kita akan masuk di dalam pembelajaran di bilangan ketiga. Sebelum kita mulai, mari terlebih dahulu saya ajak Bapak Ibu untuk sama-sama menaikkan pujian penyembahan. Kita berdoa, kita undang hadirat Tuhan, dan urapan Tuhan turun atas semua kita, sehingga kita dapat mengerti apa yang menjadi maksud dari firman Tuhan ini. Koryawata shanda karawata sikika karyawata shanda karawata sikiko. Kiara la 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 wata karawata sikika. Terima kasih Yesus. Engkau sangat baik, Engkau Yesus yang hidup, Engkau juru selamat kami. Haleluya, haleluya. Kiara la 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 wata shanda, kiara la 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 wata sikiko. Kasih setiamu yang ku rasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apa kan ku balas Tuhan, selain puji dan sembahkan. Kasih setiamu yang ku rasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikan-Mu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan, selain puji dan sembahkan. Siapakah aku ini Tuhan? Jadi
puji dan sembahkan. Selain puji dan sembahkan, selain puji dan sembahkan. Kami sembah Engkau Yesus, kami tinggikan nama-Mu. Hanya Engkau Tuhan yang layak disembah, yang layak ditinggikan nama-Mu. Tiada nama lain selain nama Tuhan. Bapa, ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang sejati. Bapa, ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang sejati. Ku sembahkan Tuhan, ku sembahkan Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Ku sembahkan Tuhan, ku sembahkan Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Bapa, ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang sejati. Ku sembahkan Tuhan, ku sembahkan Tuhan.
hidup hati hanya padamu Tuhan, sebagai ibadah yang kudus yang berkenan padamu. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Haleluya. Kuriawata Shanda Karawata Sikika. Urapi kami Tuhan, urapi kami Yesus. Haleluya. Kuriawata Shanda Karawata Sikika Karyawata Shikiko. Kuriawata Shanda Karawata Sikika. Ini kami Tuhan. Kami mau mempersembahkan Tuhan seluruh keberadaan kami Tuhan hanya kepadamu Tuhan. Kami mau mempersembahkan hidup kami Tuhan yang kudus, yang berkenan di hadapanmu Tuhan. Karena itu adalah ibadah yang sejati Bapa. Tuhan, Engkau sucikan dan Engkau kuduskan setiap kami Tuhan. Layakkan kami supaya setiap kami berkenan di hadapanmu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih untuk hadirat-Mu yang begitu indah. Terima kasih Tuhan, Engkau begitu dekat dengan kami. Saat kami menyerukan nama-Mu, saat kami undang dalam kehidupan kami. Bapa, ini anak-anak-Mu Tuhan, yang begitu haus dan lapar akan kebenaran firman-Mu. Engkau yang mengerti Tuhan setiap kebutuhan kami. Kebutuhan akan iman yang lebih dalam lagi bersama dengan Engkau. Melalui pembelajaran dari Bible Study online ini Tuhan, kami ingin Tuhan mengerti lebih dalam lagi, belajar lebih banyak lagi tentang Engkau. Urapi kami semua Tuhan, urapi setiap perkataan demi perkataan, supaya kami menangkap betul apa yang menjadi isi hati-Mu, dan kami bisa belajar Tuhan melalui firman yang disampaikan pada malam hari ini. Urapi hamba Tuhan dengan segala keterbatasan hamba. Pakai hamba untuk menjadi alat-Mu demi kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Bapa. Kami mau belajar, kami mau mulai hari ini bersama dengan Engkau. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami siap mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom, selamat malam sekali lagi. Malam hari ini kita akan sama-sama belajar di dalam bilangan yang ketiga. Di dalam bilangan ketiga, judul perikopnya adalah orang Lewi. Nah, ini ada sangkutannya, ada hubungannya dengan bilangan pertama, di mana pada bilangan pertama kita belajar bahwa Tuhan berfirman kepada Musa untuk menghitung laskar dari bangsa Israel. Tetapi orang Lewi tidak termasuk di dalam hitungan, di mana mereka dikhususkan. Nah, pada malam hari ini kita belajar kenapa orang Lewi dikhususkan oleh Tuhan. Kita baca di bilangan ketiga ayat yang pertama. Inilah keturunan Harun dan Musa pada waktu Tuhan berfirman kepada Musa di Gunung Sinai. Nama anak-anak Harun ialah yang sulung Nadab, kemudian Abihu, Eleazar, dan Itamar. Itulah nama anak-anak Harun, imam-imam yang diurapi, yang telah ditahbiskan untuk memegang jabatan imam. Tapi Nadab dan Abihu sudah mati di hadapan Tuhan di padang gurun Sinai, ketika mereka mempersembahkan api yang asing ke hadapan Tuhan. Mereka tidak mempunyai anak, jadi ketika Harun ayah mereka masih hidup, yang memegang jabatan imam ialah Eleazar dan Itamar. Dan ayat kelima berkata, Tuhan berfirman kepada Musa, suruhlah suku Lewi mendekat dan menghadap Imam Harun, supaya mereka melayani dia.
Mereka harus mengerjakan tugas-tugas bagi Harun dan bagi segenap umat Israel di depan kemah pertemuan. Dan dengan demikian melakukan pekerjaan jabatannya pada kemah suci. Mereka harus memelihara segala perabotan kemah pertemuan dan mengerjakan tugas-tugas bagi orang Israel. Dan dengan demikian melakukan pekerjaan jabatannya pada kemah suci. Ayat 9 mengatakan, orang Lewi harus kau serahkan kepada Harun dan anak-anaknya dari antara orang Israel. Haruslah orang-orang itu diserahkan kepadanya dengan sepenuhnya. Garis bawahi dengan sepenuhnya. Tetapi Harun dan anak-anaknya haruslah kau tugaskan untuk memegang jabatannya sebagai imam. Sedang orang awam yang mendekat harus dihukum mati. Tuhan berfirman kepada Musa, sesungguhnya aku mengambil orang Lewi dari antara orang Israel ganti semua anak sulung mereka yang terdahulu lahir dari kandungan, supaya orang Lewi menjadi kepunyaanku. Sebab akulah yang punya semua anak sulung pada waktu aku membunuh semua anak sulung di tanah Mesir. Maka aku menguduskan bagiku semua anak sulung yang ada pada orang Israel, baik dari manusia maupun dari hewan. Semuanya itu kepunyaanku. Akulah Tuhan. Tuhan berfirman kepada Musa di padang gurun Sinai, catatlah, Bani Lewi menurut puak-puak dan kaum-kaum mereka, semua laki-laki berumur 1 bulan ke atas harus kau catat. Lalu Musa mencatat mereka sesuai dengan titah Tuhan, seperti yang diperintahkan kepadanya. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau kita bicara tentang orang Lewi, adalah orang yang dikhususkan untuk melayani. Jadi, malam hari ini saya berikan judul, kita semua dikhususkan untuk melayani. Dan saya percaya siapapun kita, anak-anak Tuhan, dipanggil untuk melayani kok. Baik itu hal yang besar maupun hal yang kecil. Tetapi beda dengan orang Lewi. Gak semua kita dipanggil untuk sepenuh waktu melayani di dalam rumah Tuhan. Ada banyak anak Tuhan yang dipanggil di bidang-bidang umum lainnya. Seperti mungkin di tempat kantor kita, di tempat profesi kita, dan bahkan di dalam rumah tangga atau kehidupan kita sehari-hari. Sebagian lain, ada juga yang dikhususkan oleh Tuhan untuk dipilih untuk melayani sepenuh waktu di dalam rumah Tuhan, di dalam gereja, di dalam lembaga-lembaga pelayanan yang mendampingi semua apa yang menjadi tugas dari gereja Tuhan. Itulah orang Lewi, di mana dikhususkan untuk melayani di kemah suci, mendukung pelayanan keimaman yang dipercayakan oleh Tuhan kepada keluarga Harun. Oleh karena itu, orang Lewi tidak dipersiapkan untuk berperang. Seperti yang kita pelajari di Bilangan 1. Mereka tidak dihitung di dalam jumlah laskar, karena mereka disisihkan untuk melayani dan mendukung pelayanan keimaman dari keluarga Harun. Dan memastikan semua pelayanan ritual kemah suci dapat diselenggarakan dan berlangsung dengan baik dan lancar. Di zaman sekarang, kita bisa menyamakan orang Lewi itu dengan para full-timer yang bekerja sepenuh waktu untuk melayani di rumah Tuhan, yang berhubungan dengan gereja. Mereka tidak dipusingkan dengan hal-hal yang berada di dunia luar sana.
atau keadaan ekonomi, keadaan politik yang saat ini mungkin sedang tidak stabil. Tetapi para imam Lewi itu hanya fokus dengan apa yang terjadi, apa yang dilayani, apa yang berada di dalam ibadah atau di dalam rumah Tuhan. Pada ayat ketiga dicatat bahwa anak-anak Harun adalah imam-imam yang diurapi. Saya garis bawahi imam-imam yang diurapi. Bapak Ibu sekalian, untuk melayani Tuhan atau untuk melakukan sesuatu tugas khusus, kita butuh pengurapan. Dan pengurapan itu harus berasal langsung daripada Tuhan. Karena cuma Tuhan yang dapat memampukan kita melakukan tugas khusus yang diberikan kepada kita. Maka dari itu dicatat bahwa imam-imam yang diurapi. Jadi siapapun kita butuh urapan Tuhan, amin. Dan dilanjutkan dengan yang telah ditahbiskan untuk memegang jabatan imam. Selain diurapi, perlunya untuk ditahbiskan sehingga dia dinyatakan layak menjadi imam. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pada saat kita diurapi, maka hal-hal yang menurut kita tidak bisa kita lakukan. Mungkin ada tugas-tugas di luar kemampuan kita, yang kita bilang kapasitas kita nggak nyampe situ. Tapi saya percaya, ada kekuatan supranatural yang Tuhan berikan kepada kita, sehingga kita bisa melakukan tugas tersebut. Jadi tanpa urapan Tuhan, maka pelayanan kita akan terbatas. Dan untuk jabatan-jabatan, kita perlu pentahbisan terlebih dahulu. Dan juga dicatat di sini di ayat keempat, bahwa Nadab dan Abihu sudah mati di hadapan Tuhan. Karena mereka mempersembahkan api asing ke hadapan Tuhan. Apa itu api asing? Kalau Bapak Ibu masih ingat dalam pembelajaran kita pada Imamat 10, di situ membahas tentang kematian Nadab dan Abihu. Mereka mempersembahkan api yang asing yang tidak diperintahkan oleh Tuhan kepada mereka. Sehingga mereka, murka Tuhan turun atas mereka dan mereka disambar api dan mereka hangus seketika. Mereka juga tidak menjaga kekudusan. Mereka sembarangan dengan hidup mereka. Jadi kita harus hati-hati dengan hidup kita, Bapak Ibu sekalian. Kita harus taat dengar-dengaran dengan perintah Tuhan. Apa yang Tuhan katakan harus kita lakukan, ya kita lakukan. Tapi kalau Tuhan tidak memerintahkan kita untuk melakukan sesuatu, atau Tuhan bahkan melarang kita untuk melakukan sesuatu, jangan kita lakukan. Dan terlebih lagi, kita harus menjaga hidup kita kudus di hadapan Tuhan. Karena hidup kita, tubuh kita harus kita persembahkan yang berkenan di hadapan Tuhan. Jangan seperti Nadab dan Abihu. Dan dilanjutkan pada ayat kelima, mengenai kenapa Tuhan hanya mengkhususkan orang Lewi dalam melayani di rumah suci, di kemah suci. Kekhususan suku Lewi ini ada hubungannya dengan penebusan Tuhan atas putra sulung dari bangsa Israel ketika mereka keluar dari perbudakan Mesir. Pada saat itu kita masih ingat bahwa putra sulung bangsa Israel dibinasakan. Sementara putra sulung bangsa Israel diselamatkan. Yang Mesir dibinasakan, yang Israel diselamatkan. Artinya, putra sulung Israel ialah milik Tuhan dan dipersembahkan untuk melayani Tuhan di dalam kemah sucinya. Demikianlah suku Lewi mewakili putra-putra sulung semua suku-suku lainnya untuk melayani Tuhan. Pelayanan kaum Lewi diaturkan berdasarkan puak-puak mereka. Dan kita nanti akan belajar di bilangan keempat. Dan setiap puak memiliki tugas khusus di dalam mengelola kemah suci. Dan pada pasal ini
Sebutkan juga pengaturan ini yang bertujuan agar menyelenggarakan ibadah pelayanan sehingga kaum Harun tidak terganggu. Ada support dari orang-orang Lewi. Dan pada masa perjanjian lama, perbedaan ini sangat penting Bapak Ibu. Karena menyangkut kekudusan ritual kemah suci. Orang awam gak boleh bersentuhan dengan kemah suci atau perabotnya. Karena mereka akan dihukum mati. Tapi saat ini, di dalam Tuhan, di dalam Kristus, di dalam kehidupan perjanjian karya penebusan Kristus di atas kayu salib, perbedaan itu tidak diberlakukan lagi. Semua pelayanan, baik yang full timer maupun yang sekuler, itu baik di mata Tuhan. Itu semuanya kudus. Maka dari itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, betapa pentingnya kekudusan di hadapan Tuhan. Nah, di bilangan ini kita sama-sama belajar mengapa orang Lewi dikhususkan oleh Tuhan dan mengapa putra-putra sulung orang Israel dijadikan untuk menjadi bagian dalam pelayanan rumah Tuhan. Karena Tuhanlah pemilik dari seluruh putra sulung bangsa Israel. Apakah kita semua, Bapak Ibu dan saya, sudah mengambil bagian di dalam pelayanan Tuhan? Bukan berarti pelayanan itu hanya ada di dalam gedung gereja. Dimanapun kita berada, bagaimanapun keadaan kita, Tuhan mau setiap kita memiliki hati hamba yang melayani Dia dengan sepenuh hati. Bukan cuma sepenuh waktu, tapi sepenuh hati. Karena itu juga penting, sangat penting bagi Tuhan. Kalau kita belum mengambil bagian melayani Tuhan, di dalam hal sekecil apapun, mungkin di dalam mendoakan orang, memperhatikan orang, bahkan mungkin kita bisa menolong seseorang yang Tuhan ingatkan dalam kehidupan kita. Ayo, pada malam hari ini, kita sama-sama mengambil bagian di dalam melayani Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Engkau telah mengingatkan kami Tuhan untuk mengambil bagian di dalam pelayanan-Mu. Kami tahu Tuhan bahwa kami semuanya terbatas. Kami tahu Tuhan kapasitas kami mungkin tidak excellent. Tapi Tuhan mau melihat hati kami. Apakah kita mau, apakah kita bersedia untuk melayani Dia, Raja di atas segala raja. Bukan karena kami bisa Tuhan, tapi karena kami mau. Karena kami punya hati. Dan kami percaya pada saat kami punya hati dan kami mau siap melangkah, maka Tuhan yang akan mengurapi kami. Tuhan yang akan memampukan kami untuk melakukan tugas-tugas khusus yang Tuhan berikan kepada kami. Urapi setiap jemaat-Mu Tuhan. Urapi setiap jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Hamba percaya Tuhan, Engkau telah menaruh setiap hati mereka di dalam pelayanan mereka masing-masing. Mungkin pelayanan mereka di rumah, mungkin pelayanan mereka di dalam pekerjaan mereka, dan bahkan di dalam rumah Tuhan yang telah Engkau tetapkan dalam kehidupan mereka. Tuhan, Engkau mampukan, Engkau urapi, dan Engkau berikan kesetiaan pada setiap kami untuk melayani Engkau. Biarlah Tuhan, pada saat Engkau datang untuk kedua kalinya atau kami dipanggil, Engkau dapati kami semuanya setia. Setia melayani Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mampukan kami Tuhan untuk mencapai destiny yang Tuhan telah tetapkan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih, urapi setiap jemaat-Mu. Urapi, urapi. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Dan sebelum kami berpisah satu dengan lainnya, kami rindu untuk menerima berkat yang daripada-Mu. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita mengangkat kedua tangan kita dan kita siap menerima berkat. Terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, kasih karunia di dalam anaknya yang tunggal, Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan manis dengan Roh Kudus menyertai Bapak Ibu sekalian, mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya, menjemput kita di awan-awan permai, dan bahkan untuk selama-lamanya. Mari kita yang sudah menerima berkat, sama-sama katakan, Amin.
Tuhan Yesus memberkati. Selamat malam.